semuanya, pada video ini kami akan menceritakan tokoh di masa lalu yang bisa dijadikan role model penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tokoh tersebut adalah Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa dipanggil Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang menjabat sejak tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur dan tumbuh di lingkungan agamis karena sang ayah, Kiai Haji Wahid Hasyim, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur gemar membaca dan menulis. Beliau sempat melanjutkan studinya di Mesir dan kemudian menjadi guru di Jombang. Saat itu, beliau kembali menekuni bakatnya sebagai penulis. Lewat tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian. Kemudian, beliau membantu pamannya menjadi sekretaris di pesantren Tebu Ireng Jombang dan mulai sering mendapat undangan menjadi narasumber forum diskusi keagamaan. Lalu Gus Dur pindah ke Jakarta dan dipercaya menjadi wakil Khatib Syuriah PBNU. Saat itu, Gus Dur banyak terlibat dalam diskusi dan perdebatan agama, sosial, dan politik. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU sebelum kemudian menjadi Presiden RI keempat. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Gus Dur. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Gus Dur menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Padahal kebebasan pers adalah media bagi masyarakat untuk memberikan suara dan kritik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Selain itu, Gus Dur juga melakukan perbaikan tiada henti dengan selalu merangkul kaum minoritas dan menghapus aturan-aturan larangan terkait kegiatan mereka. Yang kedua yaitu akuntabel. Tanggung jawab dan integritas tinggi menjadi cerminan nilai akuntabel. Semasa hidupnya, Gus Dur berani bertanggung jawab atas peraturan dan kebijakan yang dinilai cukup berani. Beliau tidak hilang nyali ketika menghadapi berbagai macam ancaman demi menegakkan demokrasi dan HAM yang diyakininya benar. Beliau berani dan tegar mengambil keputusan di setiap langkahnya. Hal itu tentu didasari dengan integritas moral yang dimiliki beliau. Nilai ketiga adalah kompeten. Pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik merupakan dasar dari nilai kompeten. Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur dinilai bekerja dengan sangat istimewa. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu. Meski memiliki masa kepemimpinan yang singkat, Gus Dur mampu mengurangi beban utang negara. Hal itu bisa dicapai berkat kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Salah satunya adalah pengetatan anggaran dan penerapan strategi pertumbuhan. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Gus Dur menerapkan nilai harmonis dalam sikapnya menjunjung tinggi persaudaraan yang berprinsip dan berdasar atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat dalam berbuat baik. Beliau mengajarkan toleransi dengan menerbitkan instruksi presiden terkait agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Walaupun beliau juga seorang tokoh agama Islam, namun beliau menjaga hubungan baik dan menjunjung tinggi kesetaraan yang adil dalam masyarakat dengan agama lain. Selanjutnya adalah loyal. Sudah tidak perlu diragukan lagi loyalitas dari seorang Abdurrahman Wahid kepada NKRI tercinta kita ini. Beliau adalah tokoh yang sangat aktif memajukan Indonesia dari sisi pemerintahan dan keagamaan. Partisipasi aktifnya dalam reformasi NU dan menyebarkan paham-paham kebangsaan adalah salah satu contoh peran beliau yang harus kita ingat hingga sekarang. Selain itu, tindakan beliau yang menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sangat syarat makna dari sila ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai selanjutnya adalah adaptif. Berbicara mengenai nilai adaptif, bisa dibilang beliau adalah orang yang sangat menggambarkan nilai tersebut. Pada masa kekuasaannya di pemerintahan, beliau melakukan banyak terobosan-terobosan baru yang banyak mengundang pro dan kontra. Peningkatan gaji PNS hingga 100%, penetapan Hari Raya Imlek menjadi hari libur, pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, dan masih banyak lagi kebijakan lain yang cukup berani dari beliau. Dari berbagai kebijakan beliau, dapat disimpulkan bahwa beliau adalah orang yang sangat proaktif dan berani. Nilai terakhir adalah kolaboratif. Nah, nilai ini sangat melekat pada sosok Bapak Gus Dur. Beliau adalah sosok yang sangat aktif dalam organisasi, dari partai politik yaitu P3 dan PKB hingga Nahdlatul Ulama. Beliau berperan aktif dalam kemajuan dan reformasi organisasi tersebut. Gus Dur juga pernah melakukan tindakan yang sangat berani, yaitu berusaha menjadi penengah dalam perdamaian Israel dan Palestina. Hal tersebut menunjukkan betapa open-minded-nya beliau dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia.